Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Widya Putri. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan Mayap Accounting untuk perusahaan dagang. Di sini dapat kita lihat contoh kasus perusahaan dagang dari PT Pia Elektronik. Langkah awalnya, pastikan kita sudah membuka aplikasi Mayap Accounting, kemudian tekan Create New Company Live. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tekan tinggal next. Kemudian ada tampilan company information atau data perusahaan. Jadi kita tinggal masukkan data-data yang termuat di sini ke dalam Mayap Accounting. Company name-nya PT Via Elektronik. Kemudian ada alamat. Kemudian ada fax number. Dan ada phone number. Kemudian yang terakhir ada email address. Setelah selesai, kita tekan next. Di sini ada muncul current financial year. Jadi kita lihat di sini current financial year-nya itu adalah 2015, last month financial-nya Desember, conversion month-nya Januari, dan number of accounting periods-nya itu 12. Jadi kita tinggal masukkan data-data yang telah termuat ke dalam Mayap Accounting. Di sini berarti 2015. Setelah kita isi current financialnya dengan 2015 dan semuanya udah, kita tinggal tekan next. Kemudian next lagi. Di build your account list kita pilih yang nomor 2, kemudian next. Di sini kita akan menyimpan data di mana nanti kita tinggal tekan change. Misalkan kalian mau simpan datanya di D, di C, itu terserah sama kalian. Kita tinggal buat di sini PT Pia Elektronik. Tinggal kita save. Kemudian next. Kemudian kita pilih Command Center agar langsung masuk ke Mayap. Ini adalah tampilan awal untuk aplikasi Mayap Accounting. Kita tinggal pergi ke account, terus ke account list. Nah, di sini ada akun-akun awal yang ada di Mayap. Kemudian kita lihat di kasusnya. Di setup daftar akun, yang pertama itu kita harus menghapus akun 3 dari 3 ini. Jadi caranya kita tinggal pilih nama akunnya. Yang pertama ada Payverse Reliabilities. Kita tinggal tekan tanda panah. Klik kanan, delete account. Lakukan hal yang sama pada akun yang lainnya. Setelah selesai, langkah kedua adalah mengedit akun. Jadi kita harus mengedit akun-akun yang ada di sini. Caranya itu dengan aset.
kita tekan tanda panah. Kita tinggal ubah namanya menjadi aset. Jika sudah, tekan OK dan lakukan hal yang sama kepada akun-akun yang ada di sini. Kemudian untuk yang berikutnya ada trade debt stores, kita ubah menjadi piutang dagang. Tanda panah, terus tinggal kita ketik. Oke. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah selesai mengganti nama dari akun-akun, langkah selanjutnya adalah membuat akun baru. Kita lihat di sini, ini adalah akun-akun yang akan kita tambahkan dengan cara klik new. Kita juga harus memperhatikan akun tersebut header atau detail. Dapat kita lihat di sini, yang pertama adalah header aset lancar dengan kode akun 10010. Jika sudah, kita klik OK. Akan muncul akun baru di bawah aset. Lakukan juga hal yang sama pada akun-akun berikut ini. Jadi inilah akun-akun yang sudah kita tambahkan. Langkah berikutnya adalah setup link account. Jadi yang pertama ada account dan banking link account, yang kedua ada sales link account, dan yang ketiga ada purchase link account. Caranya itu, yang pertama caranya adalah kita close dulu dari tampilan ini, klik setup di link account, nanti ada account and banking accounts. Kita klik.
Jadi kita harus cek apakah semua data di sini sudah benar. Jika sudah benar, klik OK. Lakukan juga hal yang sama pada sales account. Di sini harus akunnya piutang dagang dan kas. Jadi kalau misalkan di sini salah akunnya, nanti akan bermasalah di jurnalnya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kalau udah benar, klik OK. Begitu juga dengan yang purchase account. Kalau sudah benar juga utang dagang pada kas, kita klik OK. Jika telah selesai men-set up link account, selanjutnya kita akan men-set up daftar customer dan supplier. Dapat dilihat pada contoh kasus. Di sini ada card type, ada namanya, dan ada negara. Dengan cara pertama kita klik card file, kemudian card list, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik customer. Kemudian kita klik new. Nah, di sini untuk namanya kita isi sesuai dengan contoh kasus tadi untuk customer, yaitu B Baru Elektro. Setelah kita isi B Baru Elektro, enter. Untuk country kita isi Indonesia. Kemudian klik OK. Berikutnya, isi untuk customer kedua dengan langkah yang sama. Klik new. Card name C lengkap Elektro. Enter. Country kita isi Indonesia. Klik OK. Berikutnya untuk supplier, klik supplier, klik new, isi nama supplier yang pertama yaitu D Super Elektro. Enter. Country kita isi Indonesia. Klik OK. New. Lakukan untuk yang kedua, yaitu E Extra Elektronik. Enter. Country Indonesia. Klik OK. Kita klik all card. Di sini dapat kita lihat kalau semua 4 kartu sudah selesai dibuat. Klik close. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah membuat setup daftar persediaan. Sesuai dengan contoh kasus berikut, ini adalah setup daftar persediaan yang harus kita buat. Langkahnya yang pertama adalah klik inventory, kemudian item list, klik new. Kita isi item number yang pertama yaitu P1. Enter. Produknya adalah produk 1. I buy this item di checklist, I sell this item di checklist, inventory this item di checklist. Kemudian cost of sales account kita isi dengan harga pokok penjualan. Income account for tracking sales kita isi dengan akun penjualan. Dan asset account for item inventory kita isi dengan akun persediaan.
Setelah itu klik OK. Kemudian setelah kita isi, ada item details. Item details tidak perlu kita isi. Kemudian kita ke buying details. Di sini ada text code, kita isi non-taxable. Kemudian ada buying unit measure, kita isi unit. Kemudian kita ke selling details. Untuk best selling price kita isi 150.000. Selling unit measure kita klik unit. Text code kita isi non-taxable. Jika sudah, kita klik OK. Maka produk 1 sudah selesai. Lakukan hal yang sama untuk produk 2. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah setup saldo awal. Tapi sebelum kita setup saldo awal, kita klik close, klik card file, ke card list, klik tanda panah di B baru elektro, kemudian ke selling detail, cell layoutnya kita isi dengan item. Income account kita isi dengan penjualan. Kemudian di payment is due isi dengan in given. Balance due days-nya kita isi 30. Klik OK. Lakukan hal sama pada C lengkap elektro. Kemudian untuk di super elektronik, klik tanda panah, klik buying detail. Untuk purchase layout diisi dengan item, expense account diisi dengan harga pokok penjualan. Kemudian payment is due isi in given of days. Balance due days-nya isi 30. Klik OK. Lakukan juga hal yang sama untuk extra elektronik. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah men-setup saldo awal. Kita harus men-setup saldo awal sesuai dengan contoh soal dengan cara klik setup, balances, account opening balances. Isi sesuai contoh kasus. Pertama ada kas 2.500.000. Piutang dagang 1.100.000. Enter. Persediaan 2 juta. Perlengkapan 100.000. Peralatan 1.200.000.
Akumulasi penyusutan peralatan 100.000. Utang dagang 2.200.000. Utang gaji nggak ada. Modal saham 4.500.000. Laba diterahan yang terakhir 100.000. Setelah semua diisi, maka saldonya akan 0. Ini menandakan kalau saldo awal yang kita buat sudah benar. Kemudian klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah men-setup awal piutang dagang. Kita harus men-setup awal piutang dagang dengan cara klik setup, balances, kemudian customer balances. Akan muncul seperti ini, kemudian kita klik add cell. Customer name-nya adalah B Baru Elektro. Invoice-nya adalah S-6000001. Tanggalnya adalah 31/12/2014. Customer PO-nya adalah BBE 1 dengan total including tax-nya adalah 1.100.000. Jika sudah, kita klik record. Nah, setelah muncul congratulations seperti ini baru dikatakan benar. Kemudian kita klik OK dan close. Kemudian langkah selanjutnya adalah men-setup saldo awal utang dagang. Dengan cara kita klik setup, balances, supplier balances. Kita isi sesuai yang ada di contoh kasus. Add purchase, supplier name, Extra Electronic. Tanggal 31/12/2014. Supplier strip 61 dengan total including tax 2.200.000. Sudah, klik record. Oke, klik close. Setelah selesai, selanjutnya adalah men-setup saldo awal persediaan. Ini adalah data yang harus kita masukkan ke setup saldo awal persediaan. Di quantity produk 1 ada 16, quantity produk 2 ada 12 dengan unit cost 50.000 dan 100.000. Dengan cara kita ke inventory, count inventory, kita masukkan di sini produk 1 16 dan produk 2 adalah 12. Jika sudah, kita
klik Adjust Inventory. Di default adjustment account, kita pilih persediaan. Klik Use Account. Continue. Opening Balances. Di sini kita tinggal masukkan data yang ada di contoh kasus. Di sini ada inventory journal number. Kita isi. Untuk tanggal adalah 01 1 2015. Untuk unit cost P1 adalah 50.000. Untuk unit cost P2 adalah 100.000. Untuk mencek jurnal yang udah kita buat, kita bisa tekan Ctrl plus R. Nah, ini adalah jurnal yang sudah kita buat. Setelah itu kita klik OK. Kemudian record. Berikutnya akan kita input transaksi. Transaksi pertama adalah transaksi pembelian barang secara kredit. Caranya, yang pertama, karena tadi adalah pembelian, maka kita masuk ke purchase. Kemudian enter purchase. Kita pilih suppliernya adalah D Super Electronic. Kemudian kita isi purchase-nya adalah P70001 tanggal 15 bulan 1 2015. Kemudian ada supplier, kita isi dengan DSE strip 70001, enter. Untuk P1 unitnya adalah 3. Kemudian kita tekan tab sekali, 2 kali, 3 kali sampai muncul seperti ini. Kita pilih produk 1, use item. Kemudian kita tekan tab sekali lagi. Nah, untuk price kita isi di sini 50.000. Kemudian enter. Kemudian untuk yang produk 2 itu sama juga bill-nya 3. Jadi kita lakukan hal yang sama, kita klik 3, tap sekali, 2 kali, 3 kali. Kita pilih produk 2, use item. Tap sekali lagi. Untuk price-nya kita isi sesuai di contoh kasus, yaitu 100.000. Kemudian kita klik record. Nah, maka kita cancel. Akan kembali ke tampilan ini. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu transaksi penjualan barang secara kredit. Customer name-nya adalah C Lengkap Elektro dengan bill receipt 10 dan 8, dan unit price-nya 150.000 dan 300.000. Caranya, karena tadi adalah penjualan, jadi kita masuk ke sales. Kemudian enter sales. Kita pilih di sini customer-nya adalah C Lengkap Elektro. Kita klik use customer.
Kemudian kita masukkan di sini invoice-nya sesuai yang ada di contoh kasus, yaitu S strip 70001 tanggal 19 bulan 1 2015. Customer PO-nya CLE strip 70001. Kemudian klik enter. Kemudian kita masukkan customer PO-nya adalah CLE strip 70001. Kemudian enter. Untuk produk 1, bill-nya adalah 10. Kita tekan tab sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kita pilih produk 1, use item. Kita tekan lagi tab sekali. Price-nya adalah 150.000. Kemudian kita tekan lagi enter. Produk 2, bill-nya adalah 8. Kita klik enter. Enter, maksud saya tab. Kita pilih produk kedua, use item. Dengan tab lagi sekali. Dengan harga atau price 300.000. Jadi kalau sudah, kita tinggal klik record. Cancel akan kembali ke tampilan awal. Kemudian untuk transaksi berikutnya atau transaksi ketiga adalah pelunasan piutang dengan customer B baru Elektro dan amount receive-nya adalah 1.100.000. Caranya, karena pelunasan piutang bersumber dari penjualan, makanya kita pilih di sales, kemudian klik receive payment. Nah, di sini pastikan deposito account-nya itu adalah kas. Kemudian untuk customer, kita pilih B baru Elektro, use account. Kemudian ID-nya adalah R 71, date-nya adalah 21/01/2015. Amount receive-nya adalah 1.100.000. Kemudian kita klik di amount applied, kemudian enter. Lanjut, jika sudah, untuk melakukan cek jurnal, kita dapat menekan Ctrl plus R. Akan nampak jurnalnya seperti ini. Kalau udah, kita klik OK, kemudian record. Cancel. Nah, untuk jurnal berikutnya, untuk transaksi berikutnya adalah transaksi pelunasan utang atau pay bills dari supplier D Super Electronic dengan amount paid-nya 450.000. Caranya, karena pelunasan utang bersumber dari pembelian kredit, jadi kita klik di purchase, kemudian di pay bills. Supplier-nya kita pilih D Super Electronic. Use supplier. Ceknya adalah D strip 70001 tanggal 24/01/2015. Amount-nya adalah 450.000. Kemudian kita klik di amount applied, kemudian enter. Nah, jika sudah,
kita klik record, kemudian cancel. Setelah selesai, kemudian kita lanjutkan ke transaksi kelima, yaitu transaksi pengeluaran kas. Caranya itu adalah, karena transaksi pengeluaran kas bersumber dari akun keuangan, yaitu banking. Kita klik banking, kemudian spend money. Nah, di sini kita pilih ceknya, yaitu D strip 7.00.02 tanggal 25.01.2015. Amount-nya adalah 50.000. Memonya isi sesuai yang ada di contoh kasus, yaitu pembelian perlengkapan. Kemudian kita enter di tanda segitiga terbalik ini. Kita pilih akun perlengkapan. Use account. Maka akan otomatis keluar amount-nya itu sebesar 50.000. Kemudian kita record. Kemudian cancel. Selanjutnya adalah kita lanjutkan ke transaksi ke-6, yaitu transaksi penerimaan kas. Caranya masih tetap di banking, kemudian receive money. ID-nya kita klik R strip 7.00.02. Tanggalnya adalah tanggal 27 bulan 1 2015. Amount receive-nya adalah Rp100.000. Kemudian memonya adalah pendapatan bunga. Kemudian enter, kita pilih akun pendapatan bunga. Use account. Selesai. Kita dapat mencek jurnal dengan klik Ctrl plus R. Dapat kita lihat di sini jurnalnya. Kalau udah, kita klik OK, record. Kemudian cancel. Lanjut, berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Yang pertama ada penyusutan peralatan kantor bulan Januari 2015 sebesar 25.000. Caranya itu, yang pertama kita ke akun, kemudian record journal entry. General jurnalnya kita isi G strip 7.00.01 tanggal 31.01.2015. Memonya adalah penyusutan Januari 2015. Enter. Jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Kita pilih di sini adalah beban penyusutan, use account, sebesar 25.000. Kedua adalah akumulasi penyusutan peralatan. Use account, klik di kredit. Akan langsung otomatis.
Kemudian setelah selesai, klik record. Cancel. Kemudian yang B, ada perlengkapan yang terpakai selama bulan Januari 2015 sebesar 75.000. Akunnya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit sebesar 75.000. Jadi caranya sama, ke akun transaksi jurnal, maksud saya record journal entry, kemudian masukkan general jurnalnya adalah G strip 7000002, tanggalnya sama, udah. Memonya adalah perlengkapan Januari 2015. Kemudian klik enter. Jurnalnya adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan use account sebesar 75.000. Enter. Jurnal kedua adalah perlengkapan. Use account, diklik di kredit, maka akan otomatis keluar. Kemudian klik record. Cancel. Untuk jurnal berikutnya adalah, maksud saya untuk transaksi berikutnya adalah beban gaji yang terutang terpakai selama bulan Januari 2015 adalah sebesar 200.000. Caranya juga masih sama, ke record journal entry, masukkan general jurnalnya G 7000003, tanggalnya masih sama, memonya adalah utang gaji. Maksudnya beban gaji terutang Januari 2015. Beban gaji terutang Januari 2015. Kemudian enter. Jurnalnya adalah beban gaji use account sebesar 200.000. Enter. Beban gaji yang kedua adalah utang gaji. Use account, klik di kredit. Kemudian record. Cancel. Untuk kita mencek jurnal-jurnal yang udah kita buat, kita bisa klik di transaksi jurnal, kemudian tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 1 2014 to tanggal 31 bulan 1 2015. Jangan lupa kita klik di all. Maka akan terlihat semua jurnal-jurnal yang sudah kita buat. Kemudian klik close. Setelah semua transaksi telah kita selesaikan, selanjutnya adalah kita dapat melihat hasil dari laporan keuangan. Caranya, klik di reports, kemudian index to reports. Yang pertama kita akan mengklik income statement. Kita buat Januari to Januari, kemudian display. Untuk menyimpan data ini bisa dilakukan dengan cara klik send to PDF. Kemudian kita bisa menambahkan PT via elektronik, kemudian save. Kemudian klik close. Yang kedua, kita
bisa melihat standar balance sheet. Select display. Dapat kita lihat di sini adalah total ekuitas sebesar 7 juta. Untuk menyimpan data ini bisa dilakukan dengan hal yang sama, yaitu dengan klik Send to, klik PDF, via elektronik. Kemudian klik Save. Kemudian close. Selanjutnya ada Statement of Cash Flow. Klik Display. Dapat kita lihat di sini adalah cash cost untuk akhir periode adalah sebesar 3.200.000. Untuk menyimpan data ini lakukan juga hal yang sama dengan mengklik Send to PDF dan PT via elektronik. Kemudian klik Save. Nah, untuk yang terakhir, kita bisa melihat trial balance-nya. Cara dari klik display. Lakukan juga hal yang sama jika ingin menyimpan data berikut ini, yaitu dengan cara send to PDF, trial balance, PT via elektronik. Kemudian semua data sudah tersimpan, kita klik close. Jadi kita telah menyelesaikan hal-hal apa saja yang diminta pada contoh kasus PT via elektronik. Maka dari itu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.